Halo guys, assalamualaikum. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas beberapa tipe matras atau sleeping pad yang biasa digunakan untuk naik gunung. Setiap naik gunung atau camping kita pastikan tidur di tenda ya. Nah, tidur di tenda itu pasti kita butuh alas. Nah, alasnya itu biasanya sleeping pad atau matras. Di sini gue punya beberapa contoh, ada sekitar ada lima tipenya. Tipe-tipenya ini yang pertama, ini termasuk tipe yang untuk ada thermalnya ya, thermal reflektifnya. Jadi biasanya sih dibawa ke gunung. Ini mereknya Consina, harganya 75.000. Yang bentuknya seperti ini. Di sini dia selain ada thermal reflektifnya juga ada busa sedikit. Ketebalannya mungkin sekitar ini 1 sentian lah, sentian, jadi lumayan empuk gitu. Nah, ini harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalnya bawa yang thermal reflektif, itu thermalnya harus madep ke atas, madep ke tubuh kita. Gunanya apa? Untuk merefleksikan panas tubuh kita, jadi panas tubuh kita tuh nggak kebuang. Oke. Kira-kira begini bentuknya. Jadi madepnya kayak gini ya. Ininya harus madep ke atas. Oke, kira-kira begini. Tinggi gue 170. Ini gue pentokin di atas, bawahnya masih sekitar sisa mungkin 15 cm lah. Ini 2 meter nih, 2 meteran. Oke, cukup enak. Dengan harga 70.000 ya lumayan lah. Merek Consina. Ini tidak disarankan untuk ditaruh di luar tenda ya, karena dia ngelipatnya mau nggak mau harus kayak gini. Jadi kalau misalnya nanti taruh luar tenda, ini kena tanah, kalau digulung gini nanti bagian sininya kena tubuh kita itu kotor juga. Jadi disarankan untuk kayak gini, nggak ditaruh di luar tenda. Oke, sekarang kita gampang banget kayak gini. Terus tinggal di kayak gini. Kayak gini. Nah, ini ada tipe yang reflektif juga, thermal reflektif, cuman lebih tipis. Gue lebih suka bawa yang ini. Nah, kenapa? Soalnya bisa dilipat kayak gini, karena dia kan tipis ya. Jadi ini dia nggak ada, mungkin setengah senti aja kali, jadi agak keras, cuman enaknya dia bisa dilipat kayak yang lipat kertas gitu. Nah, ini lumayan lebar ya, lebih lebar dari yang tadi, mungkin 2 kali lipatnya. Ini kita tidurin, ini lega banget. Atasnya, ini 2 meter lebih nih. 2 meter, enggak ada, 2 meteran kira-kira, 2 meter sama kayak gini, cuman dia lebih tipis nih. Ini enak banget sih buat alas di dalam tenda. Biasanya memang tenda tuh luasnya yang dua orang tuh sekitar segini memang. Jadi ini enak banget. Ini juga bahannya kan kayak gini ya, jadi kayaknya kalau misalnya ada tumpah-tumpah air tuh dia nggak nyerap. Ini enak sih, cuman agak tipis aja. Nah,
biasanya nanti gue bawa ini sama satu lagi dilapisin sama yang sleeping pad nanti ada. Oke, jadi gitu ya, ini gampang banget ngelipetnya, tinggal kayak gini aja. Nah, kayak gini, terus gini, ini udah jadi, tinggal selipin di sela-sela tasnya gitu, enak banget. Ini sleeping padnya, bukan sleeping pad sih, matrasnya gue buka aja biar lebih enak, jadi lebih terang. Ini ada matras berikutnya. Nah, ini matras yang paling sering kita temuin di mana-mana ya. Ini gampang nyarinya, harganya sekitar 30 ribuan. Kalau yang ini sekitar mungkin 20 ribuan waktu itu gue beli. Nah, biasanya kalau ini tadi seperti yang gue bilang, ini pasti akan gue tandemkan dengan matras lain atau sleeping pad yang lain. Nah, ini kayak gini nih. Jadi kalau misalnya kalian punya matras yang lain lagi, ini sebagai buat diselipin di sela-sela tas biar ngebentuk gitu tasnya. Nah, ini buat di atas gini, naruh biasanya gini atau di bawah carrier gitu ya, jadi gini biar posisinya, atau ada yang miring juga itu di samping. Nah, enaknya gimana? Nah, ini seperti biasa, harga 30 ribuan. Seperti itu. Nah, kebiasaan orang kadang-kadang tuh ngiranya yang bagian gerigi-geriginya itu di atas. Sebenarnya enggak, gerigi-geriginya itu di bagian bawah justru. Gunanya apa? Supaya dia nggak slip gitu. Jadi kan kalau gerigi itu ada kayak gini misalnya. Nah, dia jadi kalau itu nggak gampang geser. Nah, kalau misalnya yang ini kan halusnya nggak ada geriginya, jadi nggak ada gripnya gitu ke bawah, jadi nggak suka geser-geser, suka geser-geser, ngelas-ngelas gitu, nggak enak. Nah, ini kira-kira seperti ini ya, harga 30 ribuan. Gue sih kurang suka bawa yang kayak gini. Bisa lihat cuman kayak gini dong. Wah, ya lumayan lah, daripada nggak ada alas kan. Cukup juga 30 ribu. Nah, terus ngelipetnya itu jangan digulung kalau tipe kayak gini. Kenapa? Nanti biar enggak, ini bagian kotornya biar nggak ketemu, ini kan bagian bersihnya. Nah, kalau dilipat gini nanti bagian bersihnya ketemu bagian kotor, jadi kotor semua. Gimana caranya? Dilipat kayak tadi, kayak gini, lipat lagi, lipat lagi, baru diikat. Kalau diiketannya itu. Ini enak ya, ada ikatannya, lumayan lah. Itu jadi gini, jadi bagian dalam ketemu bagian dalam, bagian luar nggak ngotorin bagian dalamnya. Oke. Nah, ini untuk yang tipe berikutnya, ini namanya sleeping pad. Jadi dia itu bisa dipompa, terus juga kalau yang tipe ini ya, mereknya Chanoduk Outdoor. Jadi gue beli sekitar 200 ribuan. Dia udah dapet pompanya. Jadi ini dibuka, nanti dibuka terus diinjek gitu. Terus juga udah dapet bantal ya, udah ada bantalnya. Enak. Kelebihannya dia tebal banget ya, enak banget, ini nyaman banget. Ini nyaman.
Enak banget ini sumpah. Ini kasur ternyaman sih, sleeping pad ternyaman yang gua punya sih. Ini enak banget, pas banget tingginya gua 170, kepalanya di sini, kakinya pas di situ. Mungkin kalau yang tingginya di 170 agak repotan gitu. Gitu, ini nyaman sumpah, ini nyaman. Tapi dibanding kenyamanannya ada beberapa kekurangannya juga. Yang pertama berarti dia itu sekitar 800 graman, 800 berapa gitu. Ada nanti bisa dilihat. Gua niup, bukan niup sih, pompa sleeping pad ini ada di sini, nanti gua cantumin. Kekurangannya itu yang pertama, jelas beratnya tadi 800 gram per sekilo. Terus juga dia mompanya, kalau mau enak tuh kan pakai kaki. Nah cuman kalau mompa pakai kaki itu kita otomatis harus berdiri kan. Nah kalau kita berdiri itu di dalam tenda agak susah, jadi mau nggak mau kita harus mompa di luar tenda, agak ribet. Lalu kemudian kekurangan yang kedua adalah ketika ngempesin. Nah ketika kita ngempesin mau ngelipat itu, kita harus, karena ini modelnya kayak gini ya, jadi kita harus megangin. Tuh. Kalau enggak dia nggak mau kempes. Oh. Nah gimana caranya, waktu itu gue ngakalinnya karena di situ ada katupnya, gue sumpel pakai sumpit. Gue sumpel pakai sumpit, lalu dia mau kempes, karena ini kalau diginiin doang dia nggak akan kempes banget, dan nantinya itu ketika dilipat tuh masih agak gelembung dikit, jadi dilipat tuh nggak maksimal gitu, nggak muat nantinya, agak repot. Oh ini oke, kira-kira kayak gitu ya guys. Nih sebenarnya nyaman sih, tapi kekurangannya lumayan banyak, jadi gue males bawanya, kecuali mungkin untuk camping ceria kali ya, mobil kayak motor itu mungkin masih bawa kayak gini lah. Ini kalau dibawa ke gunung enggak lah, repot. Oke. Nah ini adalah sleeping pad yang biasanya gua pakai nih buat ke atas gunung. Nih, dia bentuknya ramping. Sebenarnya masih kurang nyaman dibanding sama yang tadi ya, lebih kurang nyaman, cuman dia lebih banyak keunggulannya dibanding sama yang tadi. Di sini itu dia kelebihannya ringkas banget, lebih kecil dari bentuknya juga udah kelihatan ya tadi. Ini lebih kecil, lebih ringkas, dan lebih enteng juga tentunya. Itu. Nah sama nanti tadi kalau misalnya mau lihat video gua mompanya gimana, terus beratnya berapa, itu ada nanti gua cantumin. Nah ini kalau dilihat sangat ramping, memang kurang nyaman, tapi coba aja deh. Ini mentongkin kepala, sisanya masih sekitar 20 cm, 15-20 cm lah. Enak, lumayan ini. Nah tapi karena ini tidak ada bantalnya, jadi kita harus pakai bantal tip gitu. Kayak gini, dia punya bantal tip ya. Nah, taruh di situ bantalnya. Itu tadi. Ini harganya itu 220 deh kalau nggak salah, atau gua beli. Yang tadi juga sekitar 200 ribuan berapa gitu. Harganya mirip-mirip. Ini bantalnya sekitar 20.000. Terus karena kalau naik gunung itu kita kan udah capek ya naik gunung, sementara ini nggak ada pompanya, jadi mau nggak mau kita harus niup dari sini, niup gitu. Nah karena gue males niup, akhirnya gue beli ini namanya pump bag gitu, pump bag sekitar 80 ribuan. Jadi jatuhnya lebih mahal sih daripada itu. Itu kan udah paket semuanya kan. Nah
Ini pump back, kita isi angin dulu, isi angin udah gulung-gulung. Oke, diginiin, baru nanti ini ada nozzle-nya, dimasukin ke sini. Nah, dimasukin ke sini, baru nanti kita tekan begitu. Ini untuk detailnya ada di situ ya, gua santumin tuh, santumin sekitar 2-3 kali pompa baru penuh. Nah, itu kekurangannya sih, jadi kita harus repot, harus nggak ada pompanya. Terus kekurangannya itu karena tidak banyak aksesoris, banyak tidak lengkapnya. Walaupun dia sebenarnya enteng, tapi karena aksesorisnya ini banyak, kayak bantal, terus ini gitu kan, itu beratnya 700 gram, tapi itu lebih enteng daripada itu. Dan juga ini bisa dimanfaatkan kalau misalnya kalian mau jadi kayak buat tempat baju lah, buat naruh baju di sini gitu. Naruh baju kan, karena kan dia uangnya besar juga tuh. Nah, buat naruh baju atau apa, kayak sih gua saranin buat naruh baju aja deh, karena kalau buat makanan kayak kalau tumpah repot dah. Dan ini bahannya dalamnya juga waterproof sih, waterproof, jadi kayak ada karet-karetnya gitu. Nah, jadi daripada mubazir mendingan bikin ini jadi tempat baju aja. Nah, ini pump back. Terus tadi kepotong videonya guys. Nah, ini tadi ukuran stop seknya ya, jadi jauh. Yang ini cuma segini, nah, yang biru tadi segini, bedanya hampir 2 kalinya. Jadi lebih ringkas yang ini sebenarnya, lebih ringkas yang ini itu. Nah, untuk cara ngempesinnya dia lebih gampang. Kalau tadi kan harus ditusuk-tusuk pakai sumpit ya, supaya ini. Kalau ini jadi gini, ada 2 sistem. Yang pertama, bukaan yang di depan ini untuk ditiup, untuk udara masuk. Lalu kemudian yang di belakangnya ini jadi bisa dibuka. Nah, ini untuk udara keluar. Jadi gampang banget. Nah, itu langsung kempes. Jadi kalau kita mau ngelipet, ya udah tinggal digulung-gulung aja. Jika dia keluar semua udaranya. Kalau udah kempes banget, baru kita lipet. Nah, ini gampang banget ya. Tuh, keluar semua udaranya. Lebih gampang. Udah kempes semua gini baru dilipat. Gitu, lebih praktis sebenarnya. Makanya gue lebih seneng bawa yang ini sih. Nah, jadi kira-kira itu adalah videonya. Jadi kalian kalau mau beli matras atau sleeping pad bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kalau misalnya kalian mau butuh buat camping ceria, mungkin bisa bawa bisa bawa matras aja gitu. Tapi kalau misalnya ke gunung yang suhunya lebih dingin, itu harus diperhatikan beberapa hal. Pertama, kenyamanan. Untuk tidur itu penting banget ya, karena kalau kita tidur tapi tidak nyaman, nanti ketika kita turun kita akan capek banget. Karena apa? Karena tidurnya aja kita waktu istirahatnya tuh nggak sempurna gitu, nggak nyenyak tidurnya, nggak nyaman. Jadi harus diperhatikan juga sleeping systemnya, salah satunya dengan matras ini. Kalau naik ke gunung pakai sleeping pad. Nah, sleeping pad juga harus dialasin sama yang kayak gini, thermal reflective, jadi supaya sleeping pad itu kan nggak ada thermalnya ya, jadi tuh dia lebih dingin, jadi harus dilapisi atau ditambahin lagi, didouble dengan yang ada thermal reflektifnya. Jadi jangan lupa juga pakai sleeping bag ya, itu penting banget. Jadi kira-kira itu aja. Jangan lupa like, comment, sama subscribe ya guys. Oke, thank you, bye.